Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, jagat hiburan dunia diramaikan oleh banyak serial drama Amerika yang mengangkat tema migrasi manusia keluar angkasa sebagai cerita utama. Salah satu yang paling fenomenal adalah serial The Expanse, sering dijuluki sebagai Game of Thrones versi luar angkasa. Serial ini memukau banyak orang karena menampilkan sebuah visi masa depan di mana manusia tak lagi sekadar menghuni bumi, melainkan telah berhasil menguasai seluruh tata surya. Latar masa depan 300 tahun dari sekarang. Ceritanya berlatar 300 tahun ke depan, tepatnya setelah tahun 2300. Pada masa itu, peradaban manusia telah mencapai tingkat kemajuan luar biasa. Cita-cita yang pernah dicetuskan ilmuwan Soviet, Chelyuskin Dasev, membangun peradaban tingkat bintang, benar-benar terwujud. Seluruh tata surya dijadikan koloni, dan manusia hidup di berbagai penjuru, bahkan di asteroid-asteroid yang tadinya dianggap tak layak huni. Salah satu lokasi paling menarik adalah Ceres, planet kerdil di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Dalam dunia fiksi The Expanse, para penghuni Ceres bahkan berani merencanakan pemberontakan demi kehidupan yang lebih baik. Namun jauh di luar cerita fiksi, fakta ilmiah tentang Ceres ternyata tidak kalah menegangkan. Ia diduga menyimpan rahasia besar, bahkan potensi kehidupan. Misi Dawn membongkar tabir misteri Ceres. Pada 27 September 2007, dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat meluncurkan wahana antariksa Dawn. Inilah pesawat pertama manusia yang didedikasikan khusus untuk meneliti sabuk asteroid dengan target utama Ceres dan Vesta. Setelah perjalanan selama 7 tahun lebih, Dawn memasuki orbit Ceres pada 7 Maret 2015 dan mulai meneliti dua dunia kecil penuh teka-teki ini. Hingga akhirnya, misi berakhir dan komunikasi dengan bumi terputus pada akhir 2018. Selama hampir 3 tahun, Dawn mengirim ribuan foto dan data penting dari permukaan Ceres. Hasil penelitian ini kemudian dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah ternama seperti Nature Astronomy, Nature Communication, dan Nature Geoscience. Para ilmuwan dikejutkan oleh temuan bahwa kemungkinan besar di bawah permukaan Ceres terdapat lautan air cair, sebuah dunia samudera yang tersembunyi di antara bebatuan dan es. Apakah Ceres calon rumah baru manusia? Temuan adanya cair air tentu saja memicu rasa penasaran. Mungkinkah Ceres menjadi calon tempat tinggal baru umat manusia jika suatu hari bumi sudah tak lagi ramah? Untuk menjawab ini, kita perlu mengenal lebih jauh Ceres. Ceres adalah planet kerdil yang terletak di antara Mars dan Jupiter. Pada tahun 2006, International Astronomical Union (IAU) menurunkan status Pluto menjadi planet kerdil, dan Ceres pun diklasifikasikan ulang dari asteroid terbesar menjadi planet kerdil karena ukuran dan masanya sangat kecil, bahkan tak sampai 1/10 bulan. Sejarah penemuan Ceres sangat erat dengan dunia matematika dan astronomi. Barisan angka misterius yang ditemukan oleh guru matematika Jerman, Titius, lalu dikembangkan oleh astronom Herschel dan Gauss, akhirnya memandu astronom Italia, Piazzi, untuk menemukan Ceres pada tahun 1801, penemuan yang menandai era baru dalam pemetaan tata surya. Titik-titik terang di Ceres, fenomena yang membingungkan. Salah satu penemuan paling mencengangkan Dawn adalah titik-titik terang misterius di permukaan Ceres. Awalnya, para ilmuwan NASA menduga ini adalah pantulan cahaya dari lapisan es. Namun setelah diteliti lebih lanjut, cahaya ini berubah-ubah secara acak sepanjang hari. Fokus penelitian kemudian mengarah ke kawah Okator, ternyata memiliki zona terang di pusatnya. Analisis kimia mengindikasikan bahwa ini adalah endapan brine, air asin, yang setelah menguap meninggalkan kristal berkilauan. Selain itu, jauh sebelum misi Dawn, teleskop Herschel juga pernah mendeteksi adanya semburan uap air di permukaan Ceres.
Fenomena ini biasanya terjadi saat Ceres berada pada jarak terdekat dengan matahari. Semburan uap air tersebut menjadi bukti kuat adanya es dan bahkan aktivitas air di bawah permukaan Ceres. Tantangan, layakkah Ceres dihuni manusia? Namun pertanyaan besarnya tetap, apakah Ceres bisa dihuni manusia? Penelitian NASA oleh Earl Markov dan tim menemukan bahwa kerak Ceres sangat mirip dengan es, jauh berbeda dengan kerak bumi. Indikasi kuat adanya lautan bawah tanah memang ada, tapi apakah cukup untuk menopang kehidupan manusia seperti di bumi? Hingga kini, masih banyak faktor lain yang perlu diteliti, mulai dari atmosfer, perlindungan medan magnet, hingga kandungan kimiawi di bawah permukaan. Misi Dawn memang telah berakhir, namun misteri Ceres justru makin dalam dan membuat manusia semakin penasaran. Antara mimpi di Ceres dan realitas di bulan. Sementara penemuan di Ceres terus menanti harapan, di sisi lain, bulan justru tetap menjadi sarana utama eksplorasi. NASA bahkan pernah mengidentifikasi adanya 21,8 triliun ton materi misterius di sisi gelap bulan. Tapi, kenapa hingga kini manusia belum membangun stasiun luar angkasa di bulan? Padahal teknologinya sudah cukup maju sejak era pendaratan Apollo pada 1969. Jawabannya terletak pada biaya dan tantangan logistik yang sangat besar. Proyek Apollo saja menghabiskan lebih dari 25 miliar dolar AS. Nilai saat ini setara ratusan miliar dolar, melibatkan ratusan ribu ilmuwan dan teknisi. Untuk membangun stasiun seperti ISS 400 ton di bulan, diperlukan biaya antara 50 hingga 100 miliar dolar AS atau lebih, serta peluncuran berulang dengan roket yang belum sepenuhnya siap. Tak hanya soal biaya, membangun basis di bulan menghadapi risiko lingkungan ekstrim. Hantaman meteor, paparan radiasi tanpa perlindungan atmosfer, hingga tantangan logistik pengiriman air, makanan dan peralatan dari bumi sejauh 380.000 kilometer. Jika ada satu alat rusak, penggantinya harus dikirim lewat roket baru. Berbeda dengan ISS yang hanya 400 km dari permukaan bumi, jauh lebih mudah dijangkau. Eksplorasi bulan, mimpi yang pasti akan tercapai. Walaupun sekarang belum ada stasiun di bulan, potensi luar biasa di sana tak pernah padam. Salah satunya adalah helium-3, He-3, isotop yang dianggap bahan bakar masa depan untuk fusi nuklir bersih. Permukaannya diduga mengandung ratusan juta ton helium-3, cukup untuk energi manusia selama ribuan tahun. Maka suatu saat nanti, membangun basis permanen di bulan hanyalah soal waktu. Berbagai proyek, seperti program Chang'e dari Tiongkok, bahkan sudah merancang teknologi cetak 3 dimensi untuk membangun fasilitas langsung di permukaan bulan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Masa depan eksplorasi luar angkasa tidak lagi sebatas fiksi ilmiah, melainkan sudah mulai masuk ke dalam perencanaan nyata. Akhir sebuah awal, mimpi tak pernah mati. Penelitian tentang Ceres, bulan dan eksplorasi luar angkasa pada umumnya mengajarkan satu hal: semangat manusia untuk bertahan hidup, berkembang, dan menaklukkan batas baru tak pernah padam. Meskipun misteri-misteri luar angkasa masih jauh dari terpecahkan, upaya penjelajahan yang telah dilakukan selama puluhan tahun menjadi fondasi bagi generasi masa depan untuk mewujudkan mimpi. Entah di Ceres, Mars, bulan atau dunia lain di jagat raya. Setiap penemuan, setiap misteri baru adalah sebuah awal bagi petualangan berikutnya. Dalam kesunyian dan kegelapan luar angkasa, harapan manusia untuk menemukan rumah kedua tetap menyala. Dan itulah kisah paling menegangkan serta menyentuh hati dari peradaban kita. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.